Tindakan diberikan oleh perusahaan itu ada beberapa. Surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 sampai pemberhentian. Oke, tadi prosedur klarifikasi, terus kumpulkan barang bukti, yang otentik, terus mengisi formulir, kemudian mendukung tim pelayanan ketika membutuhkan informasi tambahan atau follow up dari kemitraan. Berarti memang bukan hanya sekedar isi udah aja. Benar. Ada lagi yang benar. Oke. Isi formulirnya itu apa aja? Yes, kurang lebih adalah data-data daripada kita sebagai pelapor dan juga data-data dari yang dilaporkan, kemudian case masalahnya apa, kemudian bukti-bukti yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Bukti-bukti yang gambaran besarnya. Dan juga di situ nge-reverse katanya ini melanggar pasal apa yang sesuai dengan kode etik berarti Pak ya? Itu idealnya. Hanya kalau misalnya ternyata kita luput ingat ini tuh apa pelanggarannya apa, kita bisa melewati konsultasi terlebih dahulu dengan tim pelayanan bahwa kejadian seperti itu, maka perlu ngisi form ini, nanti akan dipandu sih. Apa pasal apa yang melanggarnya. Kenapa perlu ngisi sih Pak? Kalau gini nih maksud saya, kan dan kita kan udah sering fosil nih Pak, bukan sering fosil, kita kan udah tur ke 11 kota nih untuk forum silaturahmi, untuk menanyakan bagaimana kabarnya, apa feedbacknya dari para mitra-mitra. Tapi yang saya tangkap kemarin mencuri dengar gitu kan, katanya kan saya sebagai mitra gitu ya, saya kan tidak mau memutus tali silaturahmi, dan menurut saya benar juga sih Pak kalau misalnya saya ngelaporin Zena misalnya. Berarti kan di situ pasti dari sisi psikologi coba dibayangin, pasti kan saya ngelaporin dia gitu. Berarti kan ada jadi cepu. Ada silaturahmi yang mungkin agak terkoyak di situ gitu. Kenapa harus mengisi? Kenapa nggak just kalau saya nih ya seperti yang disampaikan mitra juga. Ya udah nih, ini ada pelanggaran, masuk aja tanpa perlu harus gini. Saya mau menjaga silaturahmi gitu. Kenapa tuh harus mengisi? Pertama adalah kalau kita lebih kepada memang pertama kali pelapor itu tidak kita beritahukan bahwa ini ada laporan dari sini, enggak. Tapi kalau misalnya terkait dengan perpindahan jaringan kan tidak untuk di-mention. Kalau terjadi pelanggaran iya, tapi kita tetap membutuhkan data-data, apalagi ketika terbukti bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Misalnya dirimu melaporkan Kang Zena, saya tindak Kang Zena, tapi Kang Zena cek saha, kata siapa? Saya nggak melakukan. Apakah di-spill orangnya sama perusahaan? Ya enggak dong. Saya misalnya Anda melakukan ini, bukti-buktinya adalah ini. Ya nanti kan dia pikir. Satu itu. Yang kedua, mengapa kita perlu ngisi form dari pertanyaannya? Saya mau menjawab mengapa kita perlu ngisi. Karena yang lapor bukan Anda saja, yang lapor bukan 1-2 orang. Mana bisa ingat? Perlu ada pencatatan arsip, dan SDM kita juga terbatas. Satu. Kedua, supaya terjadi track namanya kalau misalnya antrian tindakan. Kalau ada yang datang 100 orang untuk melaporkan tanpa mencatat, tanpa ada dokumentasi tiketing urutan, macam mana prosesnya? Challenging. Kemudian hal lain adalah bahwa ini tentang frame atau makna atau ruang dalam dari si pelapor ya. Yang tadi dibilang bahwa memutuskan silaturahim. Sebetulnya ketika kita sedang makannya, yang paling pertama yang perlu kita lakukan tadi di awal prosedurnya adalah pastikan diri kita tahu bahwa yang melanggarkan pelanggaran itu merugikan diri kita, dan pastikan kita punya kemauan untuk mengingatkan. Ingatkan perilakunya, bukan tentang dirinya kok. Saya mau mengingatkan, Franz misalnya terlambat kerja atau apa, buktinya udah ada. Franz, bukti terlambatnya ada nih. Ini kan tentang perilakunya, izin feedback ya, bahwa ini salah loh, ini merugikan loh. Bahwa kemudian dia misalnya melawan atau seperti apa, itu udah lain hal. Tapi sudahkah kita mengingatkan sebagai sesama muslim atau sesama manusia, mengingatkan tentang kesalahan itu wajib loh. Kalau kita melakukan pembiaran, maka justru kita sedang mendemonstrasikan memutuskan silaturahim. Franz tidak berani melaporkan kejahatan yang Zena lakukan, membiarkan, berarti dirimu telah sedang menjerumuskan Zena untuk ke dalam dosa yang lebih. Misalnya Kang Zena melakukan satu dosa apa, berat, biarkan.
dirimu sudah ikut terlibat untuk membiarkan dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, mendukung, mensupport. Tapi karena dirimu ingin punya saudara yang selamat, ingin punya seseorang yang tidak melakukan pelanggaran, ingin seseorang yang kembali ke jalan yang benar, kewajibanmu lah untuk berikan karena rasa sayang, karena rasa cinta terhadap produk, terhadap sistem, terhadap orang lain. Baik, frame itu yang perlu dimiliki sebetulnya. Baik. Nah, berarti itu ya why kenapa harus mengisi ya. Betul, karena memang kita jumlahnya terbatas, keduanya adalah yang jumlah juga yang pelapor juga banyak supaya terdokumentasikan. Karena tadi di awal atau saya menyatakan bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang mampu melakukan pencatatan. Salah satunya pencatatan laporan juga. Make sense sih Pak sekarang. Jadi ya sebenarnya sih jadinya nggak silaturahmi sebenarnya bisa tetap dijaga justru dalam rangka mengeratkan silaturahim. Apalagi karena misalnya di mediasi dipertemukan ternyata satu punya ini, satu ini punya alasan masing-masing. Setiap perilaku punya positive intention. Every behavior has a positive intention. Setiap perilaku pasti punya niat baik. Tadi Bapak bilang kan tidak akan diberitahukan orang yang melaporkannya untuk menjaga nama ya. Tergantung pelanggarannya. Nah ini sebenarnya mau ditanyakan Pak. Tadi kan Bapak udah bilang kalau misalnya memang perpindahan jaringan ya otomatis perlu ada perlu confronting karena memang harus dimediasi, dipertemukan. Pelanggaran apa yang harus dikasih tahu memang mau nggak mau oleh perusahaan. Siapa yang melaporkan saya nih? Misalkan gini, dirimu melaporkan terkait Kang Zena yang tidak mempoinkan membermu. Saya perlu ngingetin Kang Zena. Kang Zena, ini ada Frans laporan ke saya, poinnya dia tidak diinputkan dan benar di sistem kita udah cek. Gue perlu sebutin dong. Masa misalnya Kang Zena ada poin yang nggak disebutin, saha? Yang poinnya adalah saya nggak akan sebutin namanya, tapi dirimu melakukan itu ya tidak menginput. Mana kita apa saya salah? Kalau saya melaporkan ini yang tidak diinputkan. Dirimu punya bukti nih, buktinya jelas. Stokis Zena Al-Akbar, saya belanja di dia tanggal sekian, ini bukti transfernya sudah transfer ke Zena Al-Akbar, jelas tuh. Tapi Pak, saya tunggu-tunggu Bapak lihat deh di dashboard, nggak ada yang namanya member saya dipoinkan oleh Stokis Zena. Itu jelas nggak pelanggaran? Gue lapor ke Zenanya apa? Ya pasti nyebutin namanya. Nggak nyebutin nama membernya aja, nggak bisa juga ya? Nggak, tanpa nyebutin nama membernya? Yang melaporkan saya. Aku ngasih buktinya. Membernya. Karena memang kepentingan saya juga. Itu. Berarti perpindahan jaringan tidak menginfokan poin. Ada lagi nggak Pak? Yang perlu. Yang mau nggak mau perusahaan harus men-spill nama apa? Men-spill itu menyebutkan namanya. Ya sangat tergantung case-case-nya. Buatnya case-nya tuh nggak 1-2. Jadi kalau Bapak Ibu mitra TSI sekarang ini yang lapor ini cuma Bapak Ibu aja. Pikiran itu salah. Banyak sebenarnya. Karena ada 60.000 members dan mostly di setiap daerah biasanya satu daerah lagi ada laporan mengikuti beberapa laporan. Ada kasus-kasus yang besar, yang menengah, ada yang kasus kecil. Beberapa yang sudah ditindaklanjuti, bahkan beberapa stokis yang sudah kita suspend banyak. Bahkan master stokis pun ada yang kita suspend. Artinya kalau ada istilah terjadi pembiaran tidak tegas dalam konteks apa dan bagaimana ceritanya sangat berkonteks, tidak langsung ditelat-telat. Dilalah members ini melihat dari pengakuan members lain yang kemudian menjadi asumsi. Kemudian dia punya pengalaman, lapor tanpa mengisi form, dibulatkanlah. Berarti bener kata orang-orang tuh nggak ada tindakan, yang saya aja nggak ada tindakan. Sementara dia juga berperilaku yang sama, tidak mengisi form atau tidak memfollow up. Jadi sebenarnya nggak harus dijadikan ribet yang ngisi form ini ya. Sejatinya kita harus paham dulu kalau ribet boleh jadi keterbatasan kami ya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin minta maaf kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, boleh jadi ada keterbatasan ya, bisa dilakukan dengan cara sebetulnya konfirmasi dengan leaders. Leaders boleh jadi salurannya ada ke Pak Topik, ada ke Pak Ipan, saya ke beberapa, kalau misalnya ada slow rest atau ke CSO-nya, ke CSO kita, atau ke warehouse-nya minta dibantu untuk follow up terkait dengan pengaduan saya. Yang pasti kita berupaya untuk merespon setiap pengaduan selama itu bisa kita dokumentasikan. Ada jalurnya, ada track-nya, ada notifikasinya. Sebetulnya yang kemudian jadi tidak mudah adalah ketika pelaporan-pelaporan itu datang hanya sekadar ngobrol lewat inbox yang tanpa terdokumentasikan dengan yang tidak sesuai SOP lah sederhananya. Betul, dan saya terutama memahami sekali ketika tidak ditempuh, boleh jadi ada pemikiran-pemikiran lain yang boleh tadi ada paradigma yang salah, yaitu tentang saya tidak mau memutuskan silaturahim, atau boleh jadi pernah satu kejadian tapi tidak cukup bukti.
Namun lebih dari itu sebetulnya kita sama-sama bareng-bareng bergerak untuk saling mengingatkan lagi. Kemudian kita juga dari perusahaan lebih kepada preventif itu ya tadi dari sistem, mulai dari kartu HO dengan One ID One HO, kemudian juga preventif dengan masa berlaku, kemudian juga verifikasi KTP. Semata-mata itu untuk perlindungan member supaya kejadian-kejadian yang saat ini dialami oleh members tidak terjadi di masa yang akan datang. Perlu hari ini untuk melihat masa depan yang teratur, yang nyaman, yang aman, perlu dilakukan hari ini. Saya jadi keingetan soal pelanggaran yang undercutting. Pelanggaran kenapa? Undercutting. Apakah yang melaporkan bakal dikasih tahu juga, ini Bapak dapat laporan, saya mendapatkan laporan dari sebetulnya kalau pelaku undercutting selama ada bukti dan segala macam kita tindak. Beberapa sudah ada 3 master stokis, salah satunya adalah pelanggaran itu. Dan ini ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah kuratif, yaitu tindakan tadi. Ya. Ini tidak akan selesai kalau akar permasalahannya tidak kita benahi. Salah satu akar permasalahan yang perlu kita benahi adalah One ID One HO. Praktik-praktik undercutting, praktik-praktik mudahnya pindah jaringan ini terjadi karena multi HO. Oke. Loh, sekarang kan sudah perbaikan data diri, sekarang sudah One HO One ID. Tapi mengapa pelanggaran makin marak? Ini adalah dampak ekses dari apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sebetulnya kita sudah sama-sama membenahi barang-barang itu. Ya. Kalau memang benar-benar, karena ini juga dipadukan dengan, kan itu yang logis nih. Yang etis ini juga dipadukan dengan perilaku daripada member itu sendiri, yang kemudian tidak luput untuk membina mitranya. Saya ada salah satu leaders yang dia pernah berbicara juga di RBS. Saya tanya, saya nggak nyebut nama, Pak, ada undercutting nggak di Bapak yang nawarin produk lebih murah? Wah Pak, makin banyak sekarang. Ke member-member Bapak? Iya. Terus kemana tuh? Wah, saya emang nggak terima, member-member saya juga udah solid, udah kompak, tidak menerima. Ada, ya. Oh masa? Saya bilang, kan harganya murah. Ya tapi kan semurah-murahnya berapa? Misalnya harga produk Provos 25.000, undercutting jadi 20.000. Buat saya mah itu masih terlalu mahal, karena Provos itu bagi saya mah gratis. Nah dia menjawab seperti itu. Potensialnya, karena itu mah pengen untung instan Pak. Nah kalau untuk yang mindset seperti itu kan kuat, dan dia bisa menduplikasikan mindset yang kuat itu ke mitra-mitranya untuk membangun. Bahwa kemudian environment-nya sangat mengganggu, ya dia punya kuasa untuk melaporkan, tinggal ditindak. Kedua, ada nggak yang nawarin pindah jaringan? Ya ada Pak, ditawarin insentif lah, ditawarin kemudahan mengembangkan lah, ditawarin bonus yang lebih tinggi lah. Terus gimana? Ya alhamdulillah tidak tergoda mitra-mitra saya, karena terjadi pembinaan. Proses pembinaan yang kuat itulah yang kemudian menjadi imun, menjadi kuat si mitra-mitranya, menjadi solid. Jadi makanya itu fungsi preventif juga dari members. Kalau fungsi preventif dari perusahaan kan ya tadi sistem yang benar, sistem yang terkawal. Jadi sebenarnya kalau yang saya tahu berarti kuncinya adalah pembinaan tadi. Pembinaan, makanya pembinaan ini kan alokasinya di members. Kalau perusahaan kan tadi 3, distribusi produk, poin, dan juga bonus. Karena pernah juga saya melakukan misalnya pembinaan kepada mitra, Pak Pur, atau mitra, itulah overlapping. Saya tidak diminta mitra, tapi pas ada sekarang ini ya kita membina master stokis dan juga stokis untuk melakukan manajemen produk. Oke. Kalau soal itu berarti udah ya, clear. Why, kenapa harus mengisi, biar ya apa-apa biar nggak barbar gitu, nggak apa-apa langsung ditindak, di punishment. Kita perlu kesadaran dulu ya. Saya juga memahami sih ada pelanggaran yang mungkin boleh jadi sampai saat ini masih terjadi ya. Kita sama-sama dari sisi perusahaan, dari sisi member ya, boleh jadi perusahaan pun belum sesuai dengan harapan members, sehingga terjadilah yang namanya fenomena members menganggap, merasa, atau mungkin mengalami bahwa ini masih terus terjadi pelanggaran. Saya meyakini satu hal, bahwa kita punya niat baik, kita juga punya cara baik, karena kita menjalankan produk yang baik dan insya Allah sistem yang baik. Oke. Nah, tadi saya kemarin sempat ngecek nih Pak di formulir pengaduan pelanggaran. Itu di situ harus mengisi data diri yang melaporkan dan juga kan yang dilaporkan. Nah, di situ tuh ada tuh Pak. Apakah ini wajib untuk diisi? Nama mah udah pasti. Nomor ID-nya sama kapan dia bergabung.
Nah maksudnya gini loh, kalau saya mau melaporkan misalnya nih pelanggarannya kita coba ke si ibu Nani misalnya, ini contoh aja, si ibu Nani, kan saya beda jaringan, tapi memang saya tahu dia misalnya pelanggarannya ngiming-ngimingin lo biar pindah jaringan atau mungkin undercutting dengan memberikan itu secara terang-terangan, pokoknya udah ketahuan lah. Tapi kan saya nggak tahu nomor ID-nya, kapan dia bergabung. Nah itu maksudnya perintilan seperti itu di form pendaftaran, apakah itu wajib juga? Mengisi form pendaftaran itu bisa dikonsultasikan dengan tim pelayanan. Jadi tim pelayanan akan memfasilitasi. Oke, berarti sama kayak tadi yang pasal ini melanggar ini bisa dikonsultasikan. Berikut juga nomor ID dan juga kapan bergabung. Jadi data perlu lengkap. Kemudian data diri kita perlu lengkap untuk apa? Untuk notifikasi siapa Anda, nomor handphonenya berapa, supaya ketika ada progres kita bisa dikasih tahu. Ketika ada yang kurang kita bisa kasih tahu. Ketika ada penolakan dari yang terlapor misalnya, enggak Pak, kata terlapor enggak, Bapak buktinya perlu kuat nih Pak misalnya. Ya, intinya semuanya dijalankan dengan prosedural dan sama-sama untuk tujuan mengingatkan supaya yang salah ini bukan hanya ditindak dengan hukuman suspend lah, berhentilah. Boleh jadi dia masih ingin menjalankan bisnis TSI. Jadi kita ingin memberikan kesempatan. Jadi perusahaan dalam hal ini memfasilitasi, memediasi sampai melakukan tindakan itu bukan hanya ini saja, tapi harapannya adalah members memiliki kesadaran. Nah, sekarang dari mitranya nih Pak. Udah nih prosedur udah diberesin. Apakah ada nanti harus mitra datang ke kantor kah? Untuk beberapa kasus seperti kemarin terakhir itu ada group of people, jadi ada grup itu ke kantor. Kita undang supaya bertemu dan juga bisa lebih confronting. Ini jangan jadi negatif. Confronting ini bukan kemudian mau diaduin, bukan, tapi lebih kepada saling memahami apa yang terjadi di latar belakang di dalam pikirnya, di dunia dalamnya masing-masing pihak. Sehingga kita fasilitasi, biasanya saya membuka dengan apa yang menjadi kesamaan, kemudian apa yang menjadi. Jadi perlu untuk hadir itu supaya kita bisa sama-sama tahu apa sih alasannya, apa sih penyelesaiannya, solusinya bersama. Berarti memang ada kemungkinan kedua belah pihak atau yang melakukan perlu datang, bukan kantor atau bukan perwakilan dari perusahaan yang datang ya Pak ya? Beberapa kasus ada kita juga pernah datang di warehouse terdekat biasanya. Jadi warehouse misalnya yang terjadi di Bogor, nah kita fasilitasi di warehouse Bogor, diundang keduanya supaya tidak mengganggu juga jam kerjanya, tidak mengganggu juga pelayanan, apalagi kalau master stokis kan perlu melayani stokis. Ya soalnya kenapa saya tanyain gitu kan, maksudnya untuk datang kayaknya juga effort cost. Tapi memang keduanya punya kepentingan. Kayak yang pelapor nih karena ngeganggu terus member gue, ya gue perlu datang karena memang butuh datang. Yang terlapor, nanti saya kalau nggak datang diberhentikan bisnis saya udah punya market nih, ya dia pasti butuh datang. Kedua-duanya punya kebutuhan. Nah sekarang nih Pak, anggap aja prosedur itu udah dilakukan, terbukti nih. Atau maksudnya kesimpulannya ya ini adalah pelanggaran dan sebagainya. Maksud saya gini, punishment mungkin terlalu kasar kalau punishment. Maksudnya tindakan diberikan oleh perusahaan itu ada beberapa. Surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 sampai pemberhentian. Hanya itu 4 itu ya Pak ya. Kalau mediasi itu maksudnya ke arah? Mediasi itu ketika surat peringatan pertama, kedua, atau diantara peringatan pertama, kedua, atau sebelum terjadinya surat peringatan ternyata yang terlapor itu tidak mengakui kesalahan dan dia kemudian masih ngotot dengan pendapatnya, ada satu hal yang perlu dia tanyakan kepada pelapor, ya dikonfronting, dipertemukan, dimediasi. Dan mediasi dan fasilitasi dan kita menjadi saksi. Kita sebenarnya bukan hakim, bukan ini. Yang jadi hakim adalah kedua belah pihak beserta leaders untuk menentukan solusi terbaik apa. Jadi memang setelah diceritakan seperti ini memang akhirnya menjawab ya Pak ya. Fenomena yang sempat beredar nih nada-nada sumbang perusahaan pembiaran, sebenarnya tidak ya Pak ya, semuanya boleh jadi ini berasal dari pengalaman pribadi yang kemudian digeneralisir menjadi pembiaran. Tapi sebetulnya ya itu tadi, kalau selama ada secara ofisial atau secara bukan legal, secara SOP melakukan artinya kita akan melakukan follow up ketika memang apa yang kita minta, bantuan dari pelapor itu dijalankan, dilakukan, sehingga kita bisa kerjasama bareng-bareng tuh. Nah itu maksud saya. Dan juga difasilitasi dalam mediasi juga, tidak jadi mundur dah sok, tapi juga memang ada di situ hadir ya Pak. Iya benar.
Dan tadi jumlahnya lumayan gede banget, dari 100 pelapor, bayangkan hanya 4-5 pelapor yang kemudian mengisi form. Sisanya berarti kan berasumsi dan menyimpulkan sendiri bahwa wah dibiarkan, nggak di follow up. Ya kita gimana cara follow up, kita nggak punya datanya. Ya, bisa dibilang ya hampir semuanya ya berasumsi jatuhnya. Betul. Nah, pelanggaran nih Pak. Tapi ada nih pelanggaran yang saya lihat kemarin di forum silaturahmi yang saya dengar juga nih. Di beberapa, saya lihat atau saya dengar. Iya, beberapa orang yang saya coba mengingat-ingat. Maksudnya gini, ada pelanggaran kan kita harus mengisi nih, mengisi saya yang melaporkan dan mengisi data yang terlapor. Tapi maksudnya pelanggarannya tuh saking dia nggak tahu ya, mungkin saking dia hebatnya, jadi bingung saya harus ngelaporin siapa gitu loh. Jadi maksudnya gini, fenomenanya atau kerugiannya atau efeknya ada, tapi si orangnya nggak ada, mungkin karena saking ya bagusnya dia membuat sistem yang gimana biar nggak kedetek atau gimana. Sebagai contohnya gini deh Pak, di satu kota ada yang misalnya saya nih sebagai member, saya mau prospek ke sini. Contohnya mungkin dia warung, karena mungkin dia punya kemampuan di situ. Taunya ternyata saya emang kenapa? Karena saya sudah dipasok dari ada orang lain dan harganya ternyata lebih murah, yang dalam artian which is berarti itu undercutting. Dan itu semuanya Pak, sampai semua warung masif seperti itu. Saya melaporkan warungnya. Nah itu maksudnya pertanyaannya. Jadi saya harus melaporkan siapa di situ? Boleh jadi itu bisa dikonsultasikan ke tim pelayanan. Boleh jadi si warung-warung yang sudah didistribusikan itu kan wilayahnya sudah terdeteksi sebagai sebuah gerakan-gerakan yang memang saat ini terjadi ke warung-warung. Dan dia terbatas pergerakannya karena marketnya itu sudah ada yang prospek. Iya. Ini sebuah keniscayaan ketika kita memprospek bisnis, si konsumen ini sudah punya pilihan yang lebih nyaman buat dia. Betul. Terlepas dari pelanggaran. Pelanggaran iya, tapi ini kan bisa upaya lain. Kan yang dia lakukan adalah dia sedang tidak dirugikan dalam artian membersnya dia tidak dicuri toh. Memang belum sih untuk kasus itu belum. Hanya belum potensi marketnya saja yang jadi ini, dan dia melihat bahwa warung tersebut sudah melakukan pelanggaran dengan cara menjual di bawah, jauh dari bawah harga. Ini kan jelas-jelas undercutting, right? Udah jelas. Dan itu area dia masalahnya Pak. Area dia gitu loh. Area dia ini adalah area yang wilayahnya lah ya. Nah itu bisa banget dilaporkan ke aprennya, atau memang dalam warehouse itu diminta difasilitasi ke perusahaan untuk memfasilitasi di warehouse tersebut telah terjadi yang namanya pelanggaran. Nah nanti kita sebetulnya ini kan wilayah-wilayah tertentu sedang dideteksi adalah pemain-pemain besar yang kemudian memasukkan apa yang dilakukan perusahaan. Pertama, ketika terjadi yang namanya pelanggaran itu kita sudah melakukan tindakan, right? Kepada siapa? Master stockist. Ya kan ini produk pasti dari master stockist. Bisa jadi ya. Potensi. Bukan bisa jadi, memang dari master stockist. Dari mana lagi? Ya, oke. Dari master stockist ke stockist, dari stockist ke members. Tidak mungkin produk TSI tidak datang dari master stockist ataupun stockist. Dari kantor atau dari pabrikan langsung ke warung itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada orang yang menghantarkan. Either itu dia members, stockist ataupun master stockist. Bisa nggak perusahaan menguncinya untuk tidak datang perusahaannya, untuk tidak mengirimkan produk ke warung? Bisa. Tapi yang terjadi di suatu kota pernah ada si warung ini dapat dari seseorang, yang seseorang ini bukan master stockist, bukan stockist, dan juga bukan member. Gimana? Si orang ini warung, ya kan? Dapat produk, ya. Bukan dari member. Bukan dari stockist. Bukan dari master stockist. Bukan dari master stockist. Tapi dari seseorang konsumen. Balik lagi dong. Berarti konsumen dapat dari mana dong? Konsumen dapat dari members bisa jadi dari membersnya, bisa jadi seorang stockist atau master stockist. Nah ini kan berarti masking namanya. Masking ini konsumen to konsumen. Kita perlu melibatkan di luar daripada TSI, karena TSI terbatas hanya menindak pada member. Nah kan jadi kompleks tuh Pak. Sangat kompleks, makanya jangan dipikir bahwa ketika melaporkan itu main laporkan saja. Karena ini sedang terjadi. Fenomena ini terjadi di mana konsumen melakukan satu tindakan yang kemudian kita bisa lapor. Sekarang ini lagi proses ke YLKI, kemudian ke pihak-pihak kepolisian untuk melibatkan konsumen-konsumen yang merugikan brands. Misalnya kayak gini deh, sepatu brand yang ternama
ada tuh banyak dijual di warung-warung dan segala macam yang mungkin harganya lebih murah dan bahkan itu pemalsuan. Oke. Apa yang dilakukan oleh pihak pemilik brand? Pemiliknya ya? Meminta bantuan pihak berwajib. Oke. Pihak berwajib melakukan apa tindakan? Penyitaan dan segala macam. Apakah berhenti? Enggak, selama ada market. Produk kita pun demikian. Selama ada market, ada suatu keniscayaan di mana harga lebih murah. Tinggal bagaimana caranya kita mampu, ibaratnya kalau bahasa Sunda ngabongohan, mampu mendeteksi bantuan dari lapangan ini. Kalau memang benar-benar dia menguasai daerah itu, kuasai juga bagaimana cara produk itu sampai ke sana. Apakah ditungguin? Kan perusahaan punya keterbatasan, ada wilayah-wilayah lain juga. Oke, berarti memang perlu aktif juga sih orang yang merasa kalau memang merugikan. Kalau memang ini potensial market, bisa dengan cara ngobrol. Dapat dari mana nih? Wah, ada dari seseorang. Tapi udah di training, Pak. Cara ngejawabnya gimana tuh? Ya, akhirnya jadi ya mereka juga atau orang-orang yang merasa dirugikan itu juga kan mungkin karena memang tidak mau mencari keributan atau tidak mau mencari ya sesuatu yang itu gitu kan, ya akhirnya menghindari konflik. Bukan menghindari konflik, tapi mungkin lebih ke arah kayak gini, Pak. Misalnya saya udah tanya-tanya nih, ini dapat dari mana gini-gini, tapi dia jawabnya gitu-gitu dan memang oke, akhirnya nggak nemuin jawaban gitu loh. Kalau mau lebih ekstrim lagi caranya adalah, kan sekarang tadi bilang banyak Pak toko-tokonya, berapa toko? Ada nggak foto-fotonya? Foto apa? Foto tokonya, foto produknya, foto orangnya. Ekstrimnya ya, ekstrim kalau mau bicara bukti. Oke. Ini kan satu gerakan. Ini salah satu contoh juga yang bisa diaplikasikan. Salah satu contoh diaplikasikan. Kalau misalnya challenge-nya di situ. Orangnya sudah di training, orangnya nggak bisa ngumpulin data, dapat produk dari mana. Foto tokonya, foto ininya, dan satu hal, kasih tahu bahwa produk kita ini dipasarkan eksklusif secara penjualan langsung. Ya. Ketika ini dipasarkan tidak mengikuti aturan ini, maka bukan hanya si orang yang ngirim produknya ke ibu atau ke bapak. Saya warung. Pak, saya mau ingatkan ke bapak, punten ya Pak ya, ini mah bapak rezeki bapak mah enggak dapat ini. Ini produk Pak, ada tulisannya penjualan langsung pada TSI. Saya member TSI. Ini tuh untuk penjualan langsung. Bukan hanya yang ngirim produknya ke Bapak Frans, tapi Pak Fransnya juga bisa terlibat sebagai aksi penadahan produk-produk yang di luar daripada sistem. Ya saya kan nggak tahu Pak. Ya makanya sekarang saya kasih tahu Bapak jangan lagi terima produknya. Memang kalau saya terima apa? Bapak akan dilibatkan. Kalau misalnya kita perusahaan ini melibatkan pihak berwajib. Misalnya Bapak mau menjual produk-produk sepatu KW nggak Pak? Bapak mau nggak produk sepatu KW? Kalau ada cuannya mau. Tapi Bapak mau nggak berurusan sama polisi karena menjual produk palsu? Ya ngapain kalau saya? Ya nggak mau. Nggak mau. Sama halnya seperti itu Pak. Sekarang pilihannya di Bapak, mau nggak Bapak? Nah contohnya seperti itu, Bapak Ibu bisa mengingatkan si pemilik warungnya. Berarti tindakan yang bisa dilakukan adalah salah satunya itu dekat warung. Berarti yang tadi balik lagi ke yang ngisi tadi, berarti memang ya udah pada akhirnya konsultasi lah ya, karena memang tidak tahu nih namanya siapa, karena ya, kalau kasusnya yang tadi itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Seperti itu ya. Tidak harus. Kan akhirnya tersudut tuh. Kayak tadi dirimu tersudut kan, aduh nggak mau, nggak mau. Nah Pak, ginilah sekarang mah kerjasama aja sama saya. Bapak sebutin siapa yang nyuplai Bapak produk ke sini. Nomor handphonenya boleh Pak, namanya siapa. Kan jadi ada si A, nomor handphonenya ini telah menyuplai ke warung. Lampur jadi ke pelayanan nanti follow up. Misalnya yang nyuplai Bapak Kang Zena ternyata member, ya Kang Zena yang akan ditindak. Karena itu dalam kuasa TSI. Karena member gitu kan? Karena member. Berarti selalu ada cara untuk menyelesaikan ya. Selalu ada cara dan selalu ada upaya, makanya dan perusahaan pasti menindak kalau memang perusahaan akan membantu members untuk menolong dirinya sendiri, untuk membantu dirinya sendiri melakukan yang namanya tadi pelanggaran tadi, dan ya itu tadi kalau misalnya ada pelanggaran ya di akses pertama adalah ya bagaimana cara, bukan bagaimana rasa, karena memang pikiran rasa saya kecewa nih. Tapi ada nggak sih Pak? Ini pertanyaan saya balik lagi nih. Memang ada nggak di satu kota yang benar-benar caranya semasif itu sampai? Ada dan kita sekarang lagi upayakan juga untuk tindakannya. Salah satunya saya menyarankan
bantuan dari members-member kalau memang kita ingin memberantas, ya kita juga punya keterbatasan nih. Kalau udah level konsumen kan memang bukan dalam teritori kita. Konsumen ini pasti ada yang menyuplai members. Ya pasti ujung-ujungnya inilah gitu lah ya. Kita bisa sih menyampaikan ke konsumen itu atau ke pemilik warungnya baik-baik bahwa ini adalah produk yang dipasarkan secara pemasaran jaringan orang per orang, bukan oleh toko. Kita dalam artian perusahaan atau ya kita member. Member. Jadi aku nih member nih. Aku warung kan. Pak, ini saya penghasilan dari sini, Pak. Jadi ini adalah penjualan secara langsung. Jadi biasanya kita langsung bukan ini. Kalaupun Bapak boleh Bapak sebagai member, nggak apa-apa dong. Kalau member punya warung nggak apa-apa. Tapi jualah dengan harga member supaya saya juga tidak dirugikan. Sekarang konsumen saya prospek, dia nggak mau sama saya. Karena apa? Karena dia udah punya pembelian produk ini ke Bapak harganya jauh banget lebih murah, Pak. Tolonglah, Pak. Bapak kalau misalnya masih seperti itu, saya khawatir nih, Pak, perusahaan pemilik produk ini yaitu TSI melakukan suatu tindakan yang berdampak hukum kepada Bapak. Dan saya kan udah mengingatkan ke Bapak. Tugas saya adalah mengingatkan ke Bapak. Caranya adalah Bapak bisa kasih tahu ke yang nyuplai produk Bapak jadi member, jualah harga dengan harga member. Atau Bapak bisa jadi member saya, misalnya seperti itu. Malah jadi tertarik ke saya misalnya, jadi prospek. Justru jadi peluang. Merubah satu tantangan menjadi sebuah peluang. Ya gitulah berarti ya Pak ya, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Tadi kita juga sudah membicarakan gimana kondisinya, gimana juga ada keterbatasan di situ. Memang ini butuh kerjasama. Butuh banget kerjasama. Jadi ya kita punya keterbatasan, namun keterbatasan kita tidak menghentikan kita untuk terus membantu members. Setuju, betul. Membantu members karena members ini walau bagaimanapun gak ada terdepan. Saya apalagi secara personal paham banget lah perjuangan member yang sudah merekrut, membina mitra. Ya challenge banget sekarang ini zamannya, apalagi orang pengen. Yang paling menantang dari zaman sekarang ini adalah dengan harga-harga semua naik dan segala macam. Orang cari cara instan untuk cepat kaya. Ya, tahu lah banyak korbannya sekarang ini. Banyak banget, di headline berita udah banyak banget. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu yang menyaksikan pada hari ini. Kita tadi sudah berbincang-bincang, case-case-nya juga tadi saya sudah, kalau mungkin saya sih harapannya terwakilkan, dan juga masalah-masalah yang ada juga apalagi masalah-masalah major yang besar-besar juga semoga cepat terselesaikan. Dan juga tadi saya udah ngobrol semoga terwakilkan, tapi kalau misalnya mungkin belum terwakilkan atau mungkin ada tambahan-tambahan, bisa langsung komen di kolom komentar, kasih feedback ke kita apapun itu, karena juga tadi perusahaan Pak Pur juga sudah mengatakan kita juga tidak diam membantu karena memang di sini challenge memang besar gitu. Seperti itu. Mungkin dari Bapak ada tambahan terakhir? Tambahannya adalah selain kita melakukan kuratif, preventif secara sistem, jadi logiknya kita jalankan secara sistem, etisnya kita terus bangun, kita akan membuat satu produk kode etik yang terupdate dengan bantuan members, leaders, dan juga perusahaan, dan juga pimpinan, manajemen, semua bareng-bareng. Kelak setelah ini jadi, kita kawal bareng-bareng, kita sudah punya KUHP yang baru yang bisa jadi landasan berpikir. Namun jauh sebelum itu, amit-amit mudah-mudahan justru pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi itu bukan karena ada aturan yang kuat, tapi pelanggaran tidak terjadi karena ada kesadaran dari members untuk sadar tidak melakukan kesalahan, untuk sadar membina, membangun, dan merawat mitra-mitranya, sehingga dengan pemahaman lah kita menjalankan bisnis ini. Karena boleh jadi pelanggaran terjadi karena ketidakpahaman atau memang karena sudah paham banget kemudian dia ngakalin pemahaman tadi etis tadi jadi nggak etis gitu. Mungkin dari saya ya sama-sama lah kita kolaborasi di dekade kedua ini. Oke, dekade kedua. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu mitra TSI yang luar biasa. Demikian video atau konten pada hari ini. Ditunggu konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa juga tuh kasih feedback kalau memang ada yang kurang. Jadi jangan takut-takut, kita kan memang perlu ada kolaborasi. Atau misalnya tambahan, pengen ngobrolin apa nih Pak Pur sama Franz, misalnya ngobrolin apalah. Nanti di komen kita baca, kita bikin berdasarkan request pengen ngobrolin apa. Betul. Jadi seperti itu, dan balik lagi ya. Ini menjawab. Jadi sebenarnya silaturahmi tetap bisa dijaga. Mungkin tambahannya adalah kita juga bisa saling menjaga kondusifan bisnis TSI. Caranya saling mengingatkan, bukan cuman saling ya bahasa kasarnya ngomongin di belakang aja gitu kan. Saling menyaling bukan silang menyalang. Betul. Seperti itu. Mungkin itu nanti jadi thumbnail ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Salam sinergi. Salam sinergi.